Nastamir ila nadah ya. Wa qabla istimrar hayya bina nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kemarinnya sudah membahas tentang kana, tentang akhwat kana atau kana dan sejenisnya yang mempunyai fungsi yang sama. Insya Allah hari ini kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Sebelumnya saya akan menampilkan dulu share screen. Sudah terlihat? Elia, yang terlihat apa Elia di layar itu? Itu Bapak ada bacaan kata barobukum ala nafsihi rahmah. Itu kayaknya ada suara Pak Fahrudin juga. Di kelas siapa itu? Atau pastilah barusan saya mendengar suara. Baik. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, seperti biasa ya, saya bertanya terlebih dahulu kepada Anda terkait dengan materi yang kemarin. Dinda Amelia. Iya, Dinda. Kemarin kita membahas tentang kana ya dan saudara-saudaranya, akhwatu kana. Ya, kalau kana itu fungsinya bagaimana, Dinda? Fungsi kana itu untuk merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya, Pak. Menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Baik, contohnya misalkan al-masjidu kabirun. Coba masuki kana. Kana masjidu kabiron. Kana masjidu kabiron. Baik. Terima kasih Dinda. Aslam. Aslam Iya, ada? Pak. Ya, Aslam. Kalau akhwatu kana itu ada apa saja, Aslam? Ada 6, Pak, kalau nggak salah. Ya, apa aja? Pak aja. Zala. Terus Dola. Apa? Zola, Pak. Zola atau Dola? Zola, Pak. Nggak ada A-nya, kalau nggak salah sih. Ya, terus. Terus terus. Nggak apa-apa. Laisa, Pak. Laisa, terus. Apa lagi ya? Apa? Aduh. Ada 6. Terus Mazalah. Mazalah. Ya, udah cukup aja, nggak apa-apa, yang penting ingat ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Aslam, terima kasih Dinda ya. Alhamdulillah karena yaitu jadi penggunaan kana dan akhwat kana ya fungsinya ya. Fungsinya kita tahu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Mubtada khobar dimasukin kana, maka mubtada berubah nama menjadi isim kana atau akhwatuha ya. Kemudian khobar ya jadi khobar kana. Baik, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang fi'il ya. Fi'il. Bukan berbicara lagi, ini sebetulnya mengulang ya, seperti biasa mengulang terkait dengan fi'il. Nah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah secara keseluruhan fi'il madinya ya, karena memang di dalam bukunya ini terbagi-bagi ya, pelajaran ke-20, pelajaran ke-28, ke-29, ke-30 ya, 31 itu berkaitan dengan fi'il madi. Plusnya adalah misalkan ke-28 plus fa'il mufrad, pelajaran ke-29 ya fi'il madi plus fa'il yang musanna, kemudian yang ke-30 itu fi'il madi plus fa'il yang jama', yang pelajaran ke-31 terkait dengan tasrif fi'il madi. Sehingga
mungkin saya tidak membuka keseluruhannya, hanya saja penjelasannya di awal. Jadi untuk mencakup 28 sampai 31. Dideredetkan itu apa ya, disekaligus,kan, memang seperti itulah mungkinnya, karena pertama ini secara dasarnya Anda sudah paham ya, secara mendasar Anda sudah paham, Anda sudah tahu, maksudnya Anda pernah mengenal, Anda pernah hafal, Anda pernah tahu. Karena namanya pernah, ada yang masih ingat ya, ada yang sedikit lupa, ada yang kebablasan lupanya, mungkin gitu ya. Nah, untuk saat ini makanya diingatkan kembali. Kalau yang namanya diingatkan kembali tentu dengan diberikan clue atau kata kunci menjadi ingat ya, menjadi ingat. Hanya saja setelah ingat itu jangan dilupakan kembali ya. Nanti Anda setelah ini kan Anda lulus ya, lulus dari IPA. Kemudian ada yang menjadi guru atau berkarya di masyarakat dan sebagainya, pasti yang dasar-dasar dari bahasa Arab itu diperlukan ya, minimal dalam memimpin doa ya, minimal dalam memimpin doa, atau minimal di dalam Anda menyampaikan materi ajar yang berkaitan dengan buku ya, buku PAI, bahkan ada di sebagian tempat yang karena tidak ada pengajar ya. Baik, fi'il. Riki Surya Putra, komandan kita. Ki, mana Riki? Ada? Riki tidak ada? Revaldi? Ya, Pak. Ya, Revaldi. Fi'il itu apa, Di? Yang menunjukkan pada terjadinya perbuatan di waktu lampau. Fi'il dulu, gak usah ada madi, gak usah ada mudore. Sesuatu ya, atau yang menunjukkan terhadap dilakukannya perbuatan, gitu ya. Nah, kalau ditunjukkan perbuatan itu kata apa? Apakah kata sifat? Kerja. Oh, kata kerja, baik. Apakah setiap kata kerja itu masuk fi'il? Iya. Kemudian, apakah setiap fi'il itu adalah kata kerja? Iya. Ya, oke, baik. Ya, pertama, terima kasih Revaldi ya. Betul, tidak salah. Betul, tidak salah. Bahwasanya fi'il itu adalah sesuatu atau kalimat atau mufrodat lah boleh ya, yang menunjukkan terhadap dilakukannya perbuatan ya, boleh gitu kan, atau yang ditambahkan lagi berkaitan atau bertalian dengan waktu ya, atau zaman ya, itu boleh juga ya, fi'il terikat dengan zaman, dengan waktu. Atau diartikan bahwasanya fi'il itu sebagai kata kerja atau kata kerja, tidak salah ya, karena memang untuk memudahkan kita kalau berbicara fi'il adalah kata kerja. Tidak salah, kata kerja itu adalah bagian dari fi'il. Tetapi fi'il, tidak semua fi'il adalah kata kerja ya. Tidak semua fi'il adalah kata kerja. Ya, walaupun hanya sedikit ya. Ya, sifat, kebanyakan sifat. Misalkan pecah, inkasaro ya. Itu kan fi'il, tapi bukan kata kerja. Kalau memecahkan adalah kata kerja. Solih, baik ya. Itu penggunaan bahasa Arabnya hasuna misalkan, atau soluha ya. Itu fi'il, tetapi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia tidak menunjukkan suatu pekerjaan ya, atau perbuatan, dan itu adalah sifat kalau di kita kan begitu ya. Tapi ya it's okay, no problem ya, untuk memudahkan kita kalau berbicara fi'il adalah kata kerja. Dari fi'il itu kita dibagi berapa aila gelisti? 3 Bapak fi'il. Oke, 3. Ada apa saja? Fi'il mudhari, fi'il madi, sama fi'il amr.
Fi'il mudhore, fi'il madi, sama fi'il amar. Ya, kalau fi'il mudhore berbicara tentang waktunya bagaimana? Waktu yang sekarang. Waktu yang sekarang dan Yang akan datang kalau nggak salah, Pak. yang akan datang. Kalau madi, Kalau madi ya lampau. lampau. Kalau amar itu perintah. Bukan ini benar nggak sih? Ya, perintah enggak, itu perintah. Tetapi kalau secara waktu menunjukkan apa? Kalau madi kan lampau. Kalau amar itu madi lampau. Kalau amar Sekarang itu dan yang akan sekarang datang. dan yang akan datang. Kalau mudhore itu sekarang dan yang akan datang. Kalau Iya, amar yang akan apa? datang. Kalau amar itu Kalau amar apa? kata perintah. Ya, kata perintah. Kalau secara waktu? Sekarang dan akan datang. Secara waktu. Gitu kan, Pak? Iya. Ya, yang namanya amar itu kalau satria bercermin. Oh iya, Nyanyi. yang berarti yang akan datang. Gitu kan. Ya pasti akan datang gitu Iya, kan, yang nggak akan datang. mungkin saya menyuruh Oh, iya, Pak. satria tapi kerjakan besok kemarin kerjakannya. Iya. Ya. Itu kan satria udah bercermin lagi gitu, nggak gitu. Baik. Ya, Ya, itu makasih, tentang Bapak. fi'il ya. Ya, oke, terima kasih ya. Pembagian fi'il itu memang 3 ya, banyak. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. 4 dengan apa? Sebetulnya dengan fi'il nahi ya. Kalau ada perintah ada larangan. Tetapi penggunaan fi'il nahi itu adalah gabungan antara fi'il mudhore dengan fi'il amr. Ya kan? Menggunakan domir mukhatab ya, yang kedua. Jadi fi'il amr dengan fi'il nahi itu ada kesamaan apa? Hanya 6 domir yang digunakan, yaitu domir mukhatab ya, anta antuma antum, anti antuma antuna. Nah, begitu. Nah, kalau amar tanpa ada huruf sebelumnya, la misalkan gitu, kalau nahi ada la nahiyah. Setelah la nahiyah ada penggunaan fi'il mudhore ya, fi'il mudhore yang ujungnya dijazmkan. Ya, yang ujungnya dijazmkan. La tansuru, awalnya nafi ya, tidak menolong. Rubah menjadi jangan menolong, la tansur. Jadi untuk membedakannya adalah lihat harokat di akhirnya. Kalau dia rofa berarti dia la-nya la nafi, kalau dia jazm maka la nahi, kan begitu. Jadi tidak apa-apa kalau kita membagi juga sampai 3, tidak apa-apa. Kalaupun mau 4 juga boleh-boleh saja ya, tergantung melihatnya dari arah yang mana begitu. Baik, masuk kepada yang pertama yaitu fi'il madi. Nah, fi'il madi plus fa'il. Selain al-kalimah itu kata ya, unsur pembentuk kata itu kan ada 3. Ada huruf, ada isim, ada fi'il. Nah, bertambahlah susunan kalimah itu atau al-kalimat atau susunan kata itu berubah menjadi kalimat. Ya, dalam bahasa Indonesia, dalam istilah kita adalah jumlah. Jumlah, al-jumlatu atau jumlatun. Nah, al-jumlah itu dibagi berapa, Zianito? Ada jumlah apa saja? 2 bukan Pak? Ada 2. Jumlah apa saja? Yang ismiyah dan fi'liyah ya Pak? Ada pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Terima kasih. Kemudian Gary. Nah, tadi disampaikan oleh Janito ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah dengan itu apa? Jumlah fi'liyah itu apa? Pembeda yang paling gampang itu apa? Ini kalau nggak salah Pak, mau dikoreksi Pak ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nah, ismnya itu kalau nggak salah di dalamnya itu ada kata khobar. Kalau jumlah fi'il itu ada apa ya? Ada fi'ilnya apa ya? Ya, fi'il fa'il. Fa'il. Ya, itu Pak. Ya, itu yang oke, terima kasih ya. Ya, tidak salah. Kalau kita berbicara tentang jumlah fi'liyah kalau dari segi namanya ya, istilahnya tersusun dari ismiyah itu mubtada dan khobar ya. Kalau fi'liyah itu adalah fi'il fa'il. Ada fi'il fa'il, ada fi'il fa'il maf'ul, tergantung fi'il apa yang digunakan. Kalau membutuhkan objek, maka kesananya ada maf'ul. Kalau tidak membutuhkan objek, tidak perlu dipaksakan ada maf'ulnya. Yang kita kenal dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ini sudah ya dulu ya, hanya meringkas saja. Ini beruntut satu persatu dan sambil bertanya kepada Anda
ya sejauh mana daya ingatnya seperti itu kan, nggak apa-apa ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Gary ya, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, begitupun dengan nah, pembedanya apa? Fidra yang menjadikan gampang untuk ketahui dari fi'liyah dan ismiyah itu. Yang pembeda yang mendasar itu apa? Biasanya kalau misalnya fi'il diawali dengan kata kerja. Kalau misalnya ismiyah diawali dengan kata benda. Ya, tapi tidak hanya kata benda ya. Boleh. Nama orang. Yang penting isim ya, berkata isim. Ya. Isim itu ya banyak kan. Isim itu banyak. Baik. Nah, itu yang menjadikan pembeda yang mudah untuk diketahui oleh kita, apakah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah adalah jika jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim. Ya, begitu Anda sudah tahu. Pemakaian, penamaan ketika jumlah fi'liyah apa dan apa, ketika jumlah ismiyah apa dengan apa. Maksudnya apa dengan apa itu tadi yang sudah disampaikan oleh Gary. Apakah mubtada khobar atau fi'il fa'il. Khobar pun nanti kan sudah disampaikan kan kemarin-kemarin sama Pak Dr. Fakhrudin. Khobar ada khobar mufrad, khobar wen mufrad, khobar wen mufrad ada jumlah, ada sibuk jumlah dan sebagainya. Baik. Nah, karena kita sudah mengetahui jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, begitu dengan cirinya, nah masuk kepada jumlah fi'liyah yang akan sekarang kita bahas ya. Jumlah fi'liyah, nah yang pertama ada fi'lun madi plus atau wa ya, ziyadah bi fa'il mufrad. Fi'il madi yang ditambah dengan setelahnya lah. Fa'il yang fa'ilnya itu bentuknya mufrad. Ya, sekali lagi untuk pengingat, isim itu dari sisi kuantitas dibagi 3. Nah, isim dari sisi kuantitas dibagi 3. Ya, yang pertama apa? Siapa ya yang belum atau jarang ditanya? Tamara Fauzia. Ada Tamara? Iya, Pak. Ya, Tamara. Kalau isim dibagi berdasarkan atau dari sisi kuantitas dibagi ke dalam apa saja? Kuantitas. Kuantitas itu jumlah, kuantitas kan quantity. Ada apa saja? Ada yang mufrad ya, Pak. Mufrad, Ada yang terus? Yang 2 tuh isnani, sani, apa sih? Itu pokoknya apa istilahnya itu dua itu? Tahunya tuh isnani, bukan isnani, Pak. Hampir berdekatan dengan mu'annas. Sani. Apa lupa lagi. Nama jama pokoknya itu. Ya kayak musanna ya. Nah, itu musanna. Nah. Musanna dan yang ketiga apa? Jama, Pak. Jama, baik ya. Dan memang ini spesial sebetulnya musanna ini memang ya karena tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Inggris kan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya tunggal plural kan tidak ada yang bilangan 2. Bahasa Inggris juga sama ya, singular kemudian plural dan begitulah. Nah, bahasa Arab ada 3 isi. Nah, berdasarkan mufrad, musanna, kemudian jama. Baik, kembali lagi kepada slide. Fi'il madi plus fa'il yang bentuknya adalah mufrad. Contoh, qala Ibrahimu. Nah, Ibrahimu satu fa'ilnya ya, satu orang tunggal. Alimallah, Allah. Ja'a nasrullah. Atau oke, ini kalau ada yang di dalam buku. Misalkan kalau yang biasa ya. La'iba al-waladu. Al-waladu itu adalah mufrad ya, la'iba al-waladu. Kemudian ta'allama at-talibu.
At-thalibu itu mufrad satu. Pokoknya tunggal. Apanya? Pelakunya, fa'ilnya berbentuk tunggal. Nah, jika begitu ya susunan jumlah fi'liyah fa'ilnya yang tunggal, maka fi'ilnya dalam hal ini fi'il madi. Nanti kalau fi'il mudhari insya Allah Pak Dokter dilanjutkan oleh Pak Dokter Fahrudin ya. Fi'ilnya akan tetap. Lihat fi'ilnya di nomor 1 misalnya kola. Maka kola Ibrahim ya. Allahu alimallahu. Ya, tadi at-thalibu ya, ta'allama at-thalibu. At-thalibu 1, ta'allama. Nah, di dalam hal ini tidak jadi masalah. Ya, ketika ada fa'il dan fi'il dan fa'ilnya yang mufrad tidak ditemukan masalah. Anda dengan mudah, gampang, ya. Kemudian mau dijumlah ismiyahkan pun tetap, ya. Mau dirubah jumlah ismiyah itu tetap. Misalkan kalau qala Ibrahimu dirubah ke dalam jumlah ismiyah menjadi apa Satria? Ya, Pak. Ya. Kalau dari qala Ibrahimu itu kan jumlah fi'il ya, dirubah menjadi jumlah ismiyah, maka bunyinya jadi seperti apa? Apa ya, Pak? Ibrahim. Ya. Kola itu apa sih? Satria nggak tahu kola itu apa, Pak? Gak usah mikirin arti dulu, gak usah mikirin arti. Kola itu kan berkata, berfirman. Ibrahimu kola. Ya gitu aja, gak usah pusing, ya, tidak ada masalah. Kalau ingin merubah dari jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah, maka tidak usah pusing-pusing. Tinggal berubahkan yang isim itu dikedepankan. Kan ini fi'liyah ya. Fi'il di awal, maka kalau ingin merubah ismiyah, isimnya dikeawalkan. Ibrahimu kola, Allahu alima. Misalkan tadi ta'allama at-thalibu jadi at-thalibu ta'allama. Kemudian la'iba al-waladu la'iba. Ya, tidak akan menjadi masalah. Ketika fa'ilnya tunggal, ketika isimnya tunggal. Mau dibolak-balik dari jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah ataupun jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Ya, oke. Secara umum dulu saja ya, ini secara umum dulu saja. Nanti kalau thread plus thread, Anda juga bisa melihat sebetulnya dan Anda juga bisa melihat dari file yang sudah dibagikan ya. Yang kedua, nah ini yang keduanya, nanti saya ke atas ke bawah aja lah nanti melihatnya ya. Yang kedua begini. Fi'il madi plus fa'il musanna. Ada fi'il madi ditambah fa'ilnya yang musanna. Kalau tadi mufrad, sekarang musanna yang 2, ya kan? Nah, yang double. Contoh di sini, kola rojulani. Mana fi'ilnya? Kola. Mana fa'ilnya? Rojulani. Rojulani itu musanna fa'ilnya 2, double. Apakah kolanya mengikuti? Tidak. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamadrakun. Idhammat ta'ifatani dan sebagainya. Nah, ini dalam Al-Qur'an. Di luar Al-Qur'an saja. La'iba atau libu ya wato libatu ya atau libu wato libatu ada 2. Kemudian juga misalkan la'iba al waladu wal waladul akhar. Atau supaya gampang, la'iba geri wa satria. Saya. La'iba geri wa satria. Pelakunya bukan pelakor ya. Pelakunya ada 2. Pelakunya ada 2, geri dengan satria. Ya, kemudian fi'il yang digunakan adalah kata la'iba. Nah, kalau di masalah yang kedua ini cukup mendapatkan masalah ketika ingin membolak-balik. Kalau la'iba geri wasatria itu jumlah fi'liyah. Masalahnya kalau dirubah dari fi'liyah ke ismiyah sering kali keliru. Ya kan? Seringkali kelirunya kenapa? Terkadang menggunakan fiil yang sama. Nah, coba satria wageri jenito. Coba jenito.
Seperti apa tadi Pak? Tolong dirubah dari Geri wa Satria laiba. Maaf. Laiba Geri wa Satria. Itu kan fi'il ya. Laiba Geri wa Satria minta dirubah ke dalam jumlah ismiyah. Oh. Berarti tidak usah banyak pikir dulu ya. Itu pemahaman Gerito dulu. Geri wa Satria laibatani mana ya? Nah, baik ya. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, pokoknya kerja dulu sayangnya. Bentar ya. Ya, main dulu sama. Ajak main dulu. Yasminnya. Nah, kan mulai ada masalah ya, kita nambah pemikiran ya. Kalau tadi kan gampang dibolak-balik ya, tinggal bolak-balik kayak tadi yang Satria. Qala Ibrahimu, jadi Ibrahimu qala kan demikian. Nah, kalau kasusnya seperti ini, qala rajulani. Jangan dilihat yang lainnya ya, yang saya tunjukin. Qala rajulani. Tidak mungkin kalau kita merubah ke ismiyah rajulani qala, ya. Kalau rajulani qala menjadi salah. Nah, inilah yang akan diterangkan. Ketika fa'ilnya lihat rajulani, 2 orang laki-laki ya, 2 orang laki-laki, rajulani. Fa'ilnya berbentuk 2 ini, maka penggunaan fi'ilnya yang qala tetap tidak berubah, tetap qala untuk mufrad, untuk tunggal atau yang asli, yang awal ya, nanti aja. Ini kalau mau ini. Oke. Nih, tulis sama Yasmin ya, sama Dede sama Ayas. Ya, gitu. Qala tetap. Tadi Geri wasatria, laiba Geri wasatria. Ada 2 orang, ada Geri, ada Satria, itu 2 orang kan. Laiba, kita menggunakan kata laiba. Laiba itu untuk mufrad. Nah, kalau begitu jumlah fi'liyah berapapun orangnya, berapapun fa'ilnya, ya, ini dalam hal ini 2, maka tetap penggunaan fi'ilnya adalah untuk yang mufrad. Sampai sini? Untuk yang mufrad. Zahaba Jeri wasatria, Nasoro ya, Revaldi wajenito, Zahaba Sheila dan Ajis misalkan. 2 itu, 2 pelakunya, fa'ilnya, tetap penggunaan fi'ilnya adalah yang mufrad. Oke? Sampai sini. Nah, lalu bagaimana perubahannya dalam jumlah ismiyah plus fa'il yang musanna ini adalah ketika pelakunya, ketika fa'ilnya itu adalah berlainan jenis. Maksudnya bukan berlainan jenis. Jenisnya yang awalnya muzakkar jika kemudian mu'annas. Misalkan Aila wa Fidra. Nah, kalau Aila wa Fidra karena dia mu'annas, maka fi'ilnya tidak boleh tetap. Nah, di sini misalkan ya, qala. Di sininya bukan rojulani lagi, tapi imro'atani, ya, imro'atani, 2 orang perempuan. Maka bukan lagi qala, tetapi gunakan fi'il yang di dalamnya ada ciri untuk mu'annas. Apa ciri mu'annas untuk fi'il? Adalah ditambahkannya tak maftuhah. Taknya tak. Jadi kolaj. Kolata, kola, kolu, kolaj. Nah, kalau di dalam tasrifan untuk domir hiya. Untuk domir hiya ya. Kola. Nah, kembali lagi kepada yang tadi ya. Jadi kalau di sini kolaj. Nah, kalau di nomor 3 aja lihat. Nomor 3. Idhammat atau to'ifatani. Karena to'ifatani ini mu'annas, maka ini idhammat, maka tak yang begini. Yang sebelumnya adalah hamma. Oke, kembali lagi kepada contoh yang lain. La'iba. Nah, la'iba fidra, la'ibat fidra wa aila. Ada P-nya. Zahabat tamara wa dia. Nasorot nita wa az-zahra. Misalkan. Jadi gitu aja ya perubahannya. Laki-laki atau muzakkar tidak pakai ta,
kalau mu'anas pakai tak yang maftuhah. Ya, gimana Satria? Ini Pak, kan Satria kira kalau semisal ada subjeknya 2 orang itu pakai yang huma atau huma yang akhwat gitu, nggak pakai huwa. Nah, jadi perbedaannya ketika kita ingin menggunakan huwa untuk menyebut dia lebih dari seorang, apakah diperbolehkan huwa juga apa jadi huma gitu? Jadi pakai yang huma, domir huma. Baik, terima kasih. Ya. Jadi untuk lalu ya kalau baru ya sementara tadi yang saya sampaikan, lalu apa fungsinya tasrifan yang kita selalu hafalkan? Mungkin maksud Satria kalau huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoro itu ya mungkin ya Satria ya, dengan mengangguk berarti iya. Oke, nasoro, nah kayak gitu. Ya, kalau seperti yang tadi saya sebutkan di awal itu begitu penjelasannya. Nah, itu posisinya di dalam jumlah fi'liyah ya. Jadi kembali lagi lihat dulu slide. Ketika ketika fa'ilnya ada 2 ya, yang muzakkar, kemudian di nomor 3 to'ifatani 2 yang muannas, maka si fi'ilnya berubah dari muzakkar ke muannas tinggal tak ya. Sekali lagi, kalau kuantitasnya dia fi'ilnya menggunakan yang tunggal ya, yang mufrad. Kola, tidak kola, nasoro, tidak nasoro. Nah, menyambung dengan yang akan dijelaskan ya, sudah ditanyakan juga oleh Satria. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan yang 2? Nah, yang tadi saya katakan di awal permasalahan, ini jawabannya. Kalau kita dari fi'liyah ini ingin merubah dalam ismiyah ya, dari fi'liyah ke dalam ismiyah yang isimnya yang didahulukan, maka fi'ilnya harus berubah. Inilah yang dimaksud oleh Satria. Contoh, Satria wageri, kalau tadi kan saya memakainya la'iba kan, la'iba Satria wageri. Nah, kalau Satria dan gerinya didahulukan, Satria wageri, la'iba, baknya panjang. Diambilnya dari mana? Dari tasrifan. Tasrifan yang mana? Huwa la'iba, huma la'iba. Karena Satria dan geri menunjukkan 2 orang dan goib, lahuma, untuk huma maksudnya ya. Jadi la'iba. Begitu ya Satria ya, mungkin ya. Nah, sehingga kalau isimnya didahulukan, maka fi'ilnya juga harus mengikuti berapa jumlah fa'il isimnya. Kalau dalam hal ini berarti mubtada dan khobar jadinya kan. Tamara, jangan Tamara dulu. Zento wa Revaldi ya, zahaba gitu ya. Kemudian Saila wa Azril nasoro. Nah, jadi ada panjang-panjangnya dengan alif. Kita taunya harus horof ya, tasrifan. Tasrif. Nah, kemudian itu yang muzakkar, kemudian yang muannas ya, yang muannas kembali lagi. Kalau tadi dikatakan zahabat tamara wa fidra, maka kalau menjadi ismiyah fidra wa tamara zahabata. Dari mana zahabata? Kita lihat huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma zahabata. Nah, huma yang untuk muannas adalah zahabata. Sampai di sini paham ya? Oke, itu fungsinya yang tasrifan itu digunakan untuk yang jumlah ismiyah. Karena di dalam jumlah ismiyah fi'il itu mengikuti isim yang mendahulunya yang dinamakan dengan mubtada dan khobar. Yang namanya khobar mengikuti ke dalam mubtada. Nah, begitu ya. Itu yang kedua ya. Nanti untuk mengetesnya. Sekarang yang ketiga, masuk yang ketiganya. Fi'il madi wa fa'il yang jamak. Fi'il madi dan fa'il yang jamak. Tidak terlalu berbeda ya, tidak terlalu berbeda penjelasannya, hanya saja dengan yang kedua tadi ya. Ketiga ini ya ganti aja dari tadi 2 orang menjadi 3 orang pelakunya. Atau banyakan lah, istilah jamak lah gitu ya. Geri, maaf. Kalau di contoh sini dulu lah. Ahasiban nasu. Nah, A-nya hilangkan dulu. A-nya hilangkan ya. Jangan dilihat. A-nya jangan lirik. Hasiba an-nasu. Ya. Yang nomor 2. Aflaha al-mu'minuna. Al-mu'minuna jamak.
Anasu jama. Hasiba fi'il untuk mufrad. Aflaha fi'il untuk mufrad. Sekali lagi, kalau fi'ilnya didahulukan, maka tidak berubah, tetap dalam keadaan mufrad meskipun fa'ilnya berjumlah banyak. Oke. Dibalikan. An-nasu kita dahulukan. Kalau an-nasu kita dahulukan, maka fi'ilnya harus berubah menjadi apa? Coba siapa yang Sila? Sila janganlah. Revaldi sudah tadi. Rahman. Kalau an-nasu didahulukan, maka fi'ilnya membacanya jadi apa? Dibacanya. Jadi an-nasu hasibu. I-nya pendek ya. Ya. Hasibu ya. Hasibu. Coba dari tasrif apa itu? Dari tasrifan apa? Dari tasrif hum, Pak. Hum ya, dari domir hum. Hasiba, hasiba, hasibu. Kalau yang al-mu'minuna dikedepankan menjadi Rahman lagi nggak apa-apa? Falahu. Baca dulu, lihat. Al-mu'minuna aflahu. Aflahu ya, aflaha, aflaha, aflahu. Nah, begitu. Sama halnya, itu yang muzakkar, sama halnya dengan yang muannas ya. Muannas pun demikian. Di sini ada manafidat kalimat ya. Kalimat, kalau kalimat itu jamak, kalau kalimatun itu mufrad. Nah, ini anak apa? Mohon maaf ya, ada yang lagi nangis. Anak. Nafidat itu fiilnya untuk mufrad. Mufradnya muannas, cirinya ada tak yang maftuhah. Kenapa? Karena berhadapan dengan isim yang muannas atau fa'il yang muannas. Mana? Kalimatun. Kalimatun apakah mufrad atau jamak? Dia jamak. Cirinya apa? Tak alif dan tak ya. Kalau di sini pakai mad badal ya di atas. Kalimatun. Nah, gitu. Jadi tetap sama ya. Kuantitasnya banyak pun tidak berubah fi'il. Yang berubah adalah ketika jenisnya mu'annas, maka fi'ilnya yang digunakan juga harus mu'annas. Sekarang, karena ini berkaitan dengan mu'annas, saya baru bertanya juga kepada yang perempuan. Hilma Alia Anbar. Hilma? Iya, Pak. Ya. Kalau di nomor 3 itu, kalimatullahi didahulukan, atau kalimatun didahulukan, maka perubahan fiilnya menjadi apa? Sebentar, Pak. Sudah ketahuan? Halo? Halo, Bapak. Ya, sudah ketahuan? Kalimat ya, kalimatun nafidna. Nafid. Ya. Nah, Kalimatullahi nafidna. Ya, coba tasrifkan dari nafida supaya ketahuannya di mana. Nafida, nafidu, nafidas, nafidata, nafidna. Ya, terima kasih. Nah, begitu ya. Nah, itu oleh Hilma sudah. Sekarang Tia udah on mic, kayaknya pengen ditanya juga ya. Iya, Bapak. Oke. Nah, kemudian, nah misalkan ada kata ya, ada kata. Zahabatil mu'minatu. Al-mu'minatunya dikedepankan menjadi apa? Zahabat al-mu'minatu. Nah, sekarang al-mu'minatu dikedepankan titik-titik. Nah, jadi apa? Zahabatani. Coba tasrifan dulu dari zahaba. Zahaba, zahabu, zahabat, zahabata. Zahab tuh ya, Pak ya? Zahab tuh. Zahab tuh mah untuk anak. Bentar, Pak, aduh lagi ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna.
Zahabna. Zahabna ya. Kalau untuk nahnu apa? Zahabna panjang. Oke ya. Perbedaannya adalah penulisan. Kalau pengucapannya sih hampir sama sebetulnya ya, hanya penulisan saja. Kalau zahabna untuk hunna tanpa alif, kalau yang zahabna yang untuk nahnu maksudnya pakai alif. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi apa ulangi lagi coba? Al-mu'min. Nah, tuh kalau zahabat al-mu'minatu jadi apa ya? Ulangi lagi yang tadi. Al-mu'minatu zahabna. Nah, al-mu'minatu zahab misalkan ilal madrasah, ilal masjid ya, ila suq ya gitu ya. Terima kasih. Nah, jadi begitu ya. Paham ya? Yang pertama, kedua dan ketiga ya. Fa'ilnya yang mufrad, fa'ilnya yang musanna, fa'ilnya yang jama'. Jadi tidak ada perubahan bentuk. Kenapa saya tidak nomor 4 ke sana? Takutnya pusing. Maksudnya kenapa wajhu, wajhani, wujuh misalkan gitu ya. Oke, kenapa di sini pakai iswadat dan sebagainya? Itu apa? Nah, biasanya kan kalau memakainya kaidah yang perlu jam'in muannatsin oke lah masuk ya. Tapi kalau misalkan wajh itu kan tidak berpasangan, kenapa dikatakan muannas dan lain sebagainya ya, supaya tidak ada banyak kesana kemari dulu aja. Ini menerangkan yang sehingga saya mengambilkan contoh di luar itu yang gampang ya. Baik, itu. Nah selanjutnya ini yang ketiga satu ya, tasriful fi'il madi wa fa'il. Karena sudah masuk ya. Tadi ketika bertanya kan udah ada tasrifan, sehingga tasrifan juga sudah ada include di dalam penjelasan tadi ketika saya bertanya. Jadi tidak perlu lagi ini ya. Jadi 4 pelajaran 4 materi ini sebetulnya saling berkaitan, dan untuk mengetahui penggunaan tasrifan fi'il madinya itu ada mempraktekannya di dalam kalimat atau di dalam jumlah yang bentuknya ismiyah seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Satria. Jadi penggunaan apa tasrifan yang kita hafalkan itu ada di dalam jumlah ismiyahnya. Kalau dalam jumlah fi'liyahnya Anda hafal saja penggunaan fi'il madi untuk huwa dan fi'il madi untuk hiya sudah oke. Itu kan apa fi'il madi untuk hiya untuk huwa yang tanpa tak maftuhah. Kalau untuk fi'il madi yang hiya ada kasih saja tak yang maftuhahnya. Zahaba menjadi zahabat, nasara menjadi nasarat, kanasa menjadi kanasat, taubakha taubakhat. Ya, gitu ya. Kalau ingin berubah menjadi jumlah ismiyah, Anda harus hafal ke semuanya tasrifannya. Zahaba zahaba zahabu zahabat zahabata zahabna, minimal itu ya, karena penggunaannya yang demikian ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup dipahami? Gary, paham ya? Agak sedikit bingung, boleh nanya lagi Pak? Punten. Gimana silakan. Ini kan ada bedanya Pak, Pak yang kalau sempurna kayak mufrad, musanna gitu kayaknya kayak zahaba. Nah yang kayaknya kayak sajadah ya itu kayaknya tasjid itu kayak gimana Pak? Itu penggunaan apa Pak? Kayak tasjudan. Ini sepenangkap saya ya, saya kurang jelas mic-nya sepenangkap saya. Kalau itu nanti jadi di fi'il mudhari ya, di fi'il mudhari. Kalau tasjudu yasjuduna tasjudani yasjudna. Nah, itu di fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari nanti salah sama Pak Dr. Fadli itu yang huruful mudharaahnya. Nah, fi'il madi itu tidak ada yang itu ya. Cukup aja yang mabni di belakangnya. Sajada, sajadu. Nah, itu yang hafalkan tasrifnya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'altu, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu aja. Itu untuk fi'il madi. Itu mungkin Ger maksudnya atau gimana? Ya, ini itu Pak. Masih Pak. Jadi kita harus membedakan kalau jumlah fi'liyahnya fi'il madi, maka kalau ingin merubah ke jumlah ismiyah konsisten di fi'il madi itu. Jangan mencari yang jauh ya. Akhirnya ke fi'il mudhari. Tidak ya. Ini seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Bapak izin bertanya. Mangga, Jis. Mohon maaf sebelumnya Pak.
bukannya tasrifan itu yang kayak fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun. Kenapa nadanya beda ya, Pak? Oh ya, baik. Dalam Makasih. tasrifan ada dua ya. Ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Kenapa dikatakan tasrif lugawi? Ya, tasrif lugawi itu yang lugoh, itu lugoh kebahasaan kan, yang dalam artian satu itu saja, tidak berkemana-mana. Tasrif lugawi itu ada beberapa. Ya, kenapa saya sebutkan beberapa? Karena tergantung mau menyebutkan 3, mau menyebutkan 4 kan. Yang bunyi tasrif lugawi itu ada apa aja? Misalkan tasrif lugawi fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, ma fa'altum, fa'alti, fa'altu, ma fa'altun, fa'altu, fa'alna. Nah, itu adalah tasrif lugawi yang fi'il madi. Kemudian tasrif fi'il lugawi yang fi'il mudhari adalah fi'il mudhari, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ya. Yang ketiga, tasrif lugawi fi'il amr. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Gitu ya. Ada yang fi'il nahi. Ya, tinggal la taf'ula, taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Gitu ya. Itu yang lugawi ya, Jis ya. Kemudian yang kedua adalah tasrif istilahi. Nah, kenapa dinamakan istilahi? Karena dari satu kata berubah menjadi bentukan kata yang lain. Nah, inilah sorot sesungguhnya morfologi di sini ya. Pembentukan istilah-istilah. Bunyinya adalah yang tadi Ajis katakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'ulun maf'alun mif'alun. Nah, itu ya. Kenapa dikatakan istilahi? Karena dari awalnya fi'il kata kerja bisa berubah menjadi isim, isimnya berubah menjadi isim makan, isim zaman, ya, berubah menjadi pelaku dan sebagainya. Nah, gitu mungkin Jis. Iya, makasih banyak, Pak. Nah, itu tasrifannya adalah tasrif. Ya, sama dinamakan dengan tasrif. Berarti harus Begitu? dihafalin juga ya, Pak, yang lugawi? Seperti yang saya sampaikan, kalau menghafalkan semuanya ribet ya. Ribet dalam artian mufrodat itu kan sangat banyak dan saya pun tidak hafal mufrodat semuanya. Apalagi tambah dengan hafalan tasrifan mufrodat itu. Maka yang harus kita pahami adalah wazan-wazannya. Misalkan sulasi mujarrad ada 6 wazan, kita hafalkan 6 wazan itu. Ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu, ya. Ada yang fa'ila ya. Itu yang kita hafalkan. Kemudian kalau kita pahami dari yang hafalkan itu, ya. Mudahnya adalah dilihat dari ainnya, ain fi'il, ya. Fa'ala ada ainnya, itu dikatakan ain fi'il. Yaf'ulu itu ain fi'il. Misalkan dikata khoroja yakhruju. Khoroja, ain fi'ilnya mana? Huruf ro. Yakhruju, huruf ain mana? Huruf ro. Itulah yang kita paham. Apakah berharokat dhammah atau fathah atau kasroh? Ketika kita sudah hafal tadi, kemudian yang sedikitnya, misalkan sedikitnya 6 lah, atau 2 atau 3 lah ya. Kita pahami ain fi'il itu harokatnya apa, baru kita praktekkan ketika menemukan mufakkan kepada tasrifan itu. Nah, begitu saja ya. Misalkan ada lihat contoh fi'il Jis, mau ada fi'il apa Jis? Mangga Pak. Bebas. Ya mangga Ajis. Saya minta ke Ajis fi'il apa Jis? Yang Ajis ingat fi'il apa? Mufrodat yang berbentuk fi'il. Misalnya kola gitu. Hah? Kola. Yang mudahnya, yang mudah dulu, yang mudah dalam artian zahaba. Yang tidak ada huruf ilatnya. Nanti itu kalau huruf ilat nanti lagi aja. Iya Pak.
menulis atau mencukur atau menyapu. Nah, misalkan gitu. Menyapu kanasa. Ya, kanasa yaknusu kunusan misalkan ya. Lama kenasan atau kanasa kanasu kanasat. Film mudoranya yaknusu yaknusan yaknusu nah ya gitu ya. Apakah dulu menghafal terkait dengan kanasanya? Tidak. Tapi pahami tadi wazannya, fa'ala yaf'ulunya, tasrifannya. Praktekan di dalam mufrodat yang itu ya. Kenapa saya tidak minta yang ada ilatnya? Kalau ilat kan nanti berbeda dalam penasrifannya ya. Agak jelimat lah kalau nanti nambah pusing lagi. Nah gitu. Jadi menghafal mah yang inti-intinya dulu yaitu kita kenal dengan wazannya. Itu mungkin Jis ya. Atur non, Pak. Ya. Baik karena waktunya juga semakin itu saya sedikit saja untuk yang pemantapan, lihat pemantapan untuk mengecek bisa tidaknya. Yang saya tanya Winda, Winda aja. Winda ada? Nah, tidak ada. Kemudian Destia. Atau yang masih lagi nggak? Ya, Destia. Silakan Iqra'i an-numra al-ula. Yang baca nomor 1. Ini. Ada khola ma'ahu sijina. Ya. Yang benar. Ya itu betul. Mana fiilnya? Fiilnya dakhola. Fiilnya dakhola. Ya. Kemudian kalau fa'ilnya mana? Apa ya? Filenya mana filenya? Ma'ahu bersama break. Hu-nya, Pak. Betul, bentar. Gak apa-apa. Intan. Ada Intan? Ya, Pak. Ada. Ya, silakan Intan. Nomor 1. Filenya mana filenya? Dakhola. Dakhola. Kalau fa'ilnya? Astijina. Mahus sijna. Baik. Ada yang lain? Nita? Ya, Pak. Boleh? Iya. Nah, Nita ya, silakan nomor 1 Nita. Apanya, Pak? Fiilnya yang mana fiilnya? Fiilnya mana? Fiilnya kan fata ya, bukan ya? Ma'ahu. Fiilnya ma'ahu. Ingat fiil itu mabni al fath. Dakhola. Nah, ini ya. Dakhola. Kalau yang fiilnya? Fiilnya Fatayani bukan? Ya, iya betul Fatayani. Iya kan bener. Ya, oke. Ya, dakhola itu fiil, Fatayani itu fa'il ya. Fa'ilnya mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Jama', ciri jamanya dengan apa? Ada huruf nunnya. Iya bukan. Bukan. Oh, Musana, Pak. Musana, baik ya. Sekarang terima kasih Nita. Ya, dia mana dia? Ya, Pak. Ya, dia. Tadi fiilnya mana dia? Yang nomor 1, Pak, dakhola. Ya. Dakhola fiilnya? Fatayan. Hah? Apa? Fa'ilnya kan, Pak? Ya, fiilnya apa? Fatayani. Fatayani ya, Fatayani ya. Dia filenya yang mufrad, jama' atau musanna? Musanna, Pak. Musanna. Nah, kalau kita ingin merubah menjadi jumlah ismiyah, berarti bunyinya seperti apa? Fatayani dakhola. Fatayani dakhola. Dari mana kita pertanyaan yang tadi sama Nita belum terjawab? Dari mana kita mengetahui bahwasannya Fatayani itu adalah musanna?
ada alif dan nun ya Pak. Cirinya Tanda tambahan alif. rofa ya, karena fa'il itu harus rofa, tanda rofa untuk fatayani itu adalah alif ya, alif dan nun, dan itu adalah musanna alif ya, ada alifnya. Oke. Terima kasih dia. Fatayani dakhola. Nah, gitu ya, yang lain. Ketika kita ingin merubah dakhola fatayani menjadi fatayani dakhola, la-nya dipanjangkan. Ya, itu dulu ya yang bisa disampaikan. Jadi cara merubah-rubahnya begitu saja untuk melatih Anda ya. Tetapi kalau hanya berkaitan dengan jumlah fi'liyah, fi'ilnya kemudian fa'ilnya yang mufrad, musanad dan jama', Anda tidak usah pusing. Tetap saja fi'ilnya fi'il yang mufrad, hanya saja untuk melatih kita di dalam tasrifan dan penggunaannya, rubah dari jumlah fi'liyah itu menjadi jumlah ismiyah. Maka akan melatih kita dalam hal fi'ilnya. Apakah fi'il yang untuk mufrad, untuk musanna, untuk jama', apakah yang untuk muzakkar atau muannasnya. Mungkin demikian ya. Karena ini Pak Dr. Fahrudin juga sudah menanti kita bersama, insya Allah akan dilanjutkan. Nah, tapi yang tadi yang saya jelaskan, fi'il madi. Enggak apa-apa. Kerasan mulai kali nangis tadi teh. Ya seperti saya tidak tidak enak, tidak malu Pak. Tadi yang ditanyakan oleh Gary, insya Allah akan lebih dijelaskan oleh Pak Dr. Fahrudin dalam pembahasan selain fi'il madi, yaitu adalah fi'il mudhari. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf, hapunten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya thalibun wa thalibat, hayya bina nastamiru ila darsina al-akhir. Mari kita lanjut kepada materi yang lain. Barusan ya telah bahas fi'il madhi wal nahnu sanabhasu anil fi'il mudhari. Kita sekarang akan membahas tentang fi'il mudhari. Punten etana di share screen-na ditutup Arsis. Share screen-na. Share screen-nya mohon ditutup Arsis. Arsis, share screen-nya ditutup. Mohon hilap Pak, hilap. Atas Pak ya. Atas. Ya, sudah kelihatan ya. Baik. Ya bina nabda, mari kita mulai. Al-an nahnu sanabhasu anil fi'lil mudhari wal fa'il. Kita sekarang akan membahas tentang fi'il mudhari dan fa'il. Kama qad bahasa Ustadzisis, sebagaimana yang telah dibahas oleh Ustadzisis, anna fi'il madhi, sesungguhnya fi'il madhi itu apa? Madalla ala hadasin fi zamanil madi. Itu suatu perbuatan yang terjadi di masa yang lalu kan gitu. Itu fi'il madi. Mal farqu baina fi'il madi wal mudhari. Apa perbedaan antara fi'il madi dan fi'il mudhari? Fi'il mudhari yakni madalla ala hadasin fi zamanil hal awil mustaqbal. Nah, itu bedanya. Jadi madalla ya, sesuatu yang menunjukkan ala hadasin terhadap kejadian yang terjadi di masa sekarang dan yang akan datang. Itu bedanya. Kalau doroba kan telah memukul tadi. Kalau yadribu ya sedang memukul atau akan memukul. Atau ditambah dengan sin, saya dribu akan memukul lebih tegas. Atau saufa yadribu akan memukul. Itu bedanya itu saja.
Oleh karena itu harus hafal tasrifnya untuk bisa membedakan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, kita harus hafal tasrif. Tasrif itu kan ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi kan gitu ya. Tasrif istilahi itu ya perubahan kata sesuai dengan jenis katanya, itu bukan gitu ya. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, dan seterusnya. Kalau tasrif tasrif lugawi itu perubahan kata sesuai dengan domirnya saja gitu ya. Sesuai dengan domirnya. Doroba misalkan. Domirnya kan huma. Kalau huma doroba, dorobu kan gitu. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Ya itu. Dorobtu, dorobna itu namanya tasrif lugawi. Perubahan kata sesuai dengan domirnya kan gitu. Kalau tasrif istilahi ya perubahan kata sesuai dengan jenis-jenis katanya itu sendiri. Sehingga dari fi'il madhi kepada fi'il mudhari. Contoh gitu kan, doroba yadribu dorban kan, doroba fi'il madhi. Yadribu fi'il mudhari. Dorban masdar. Fahuwa doribun, doribun isim fa'il. Wadaka madrubun. Ya, madrubunnya isim maf'ul. Terus idrib, itu fi'il amar. La tadrib, fi'il nahi. Fi'il nahi itu fi'il mudhari yang pakai la nahi. Idrib, la tadrib, madribun, midrobun. Isim makan, isim zaman, isim alat. Nah itu disebutnya tafsir istilahi kan gitu. Ya kita kembali pada fi'il mudhari wal fa'il, fi'il mudhari dan fa'il. Jadi fi'il mudhari itu sekali lagi definisinya adalah ala hadasin fi zamanil hali awil mustaqbali. Ingatkan saja, gampang. Adalah suatu ya yang menunjukkan ala hadasin terhadap suatu kejadian fi zamanil hal yang terjadi di masa sekarang. Awil mustaqbal atau masa yang akan datang. Contoh di sini yaqulul insanu. Ya, diartikannya sedang manusia sedang berkata kan gitu ya. Manusia, orang-orang atau manusia sedang berkata. Kalau qolal insanu, manusia telah berkata kan gitu kan. Qola Muhammadun. Muhammad telah berkata. Kalau sedang berkata yaqulu Muhammadun. Itu aja sih bedanya ya. Kemudian dalam kalimat ini mana fa'ilnya? Al-insanu. Al-insanu itu fa'il. Nah kemudian fi'il mudhari ya sebelum kepada fa'il. Fi'il mudhari itu harus marfu'un abadan, harus rofa selamanya apabila tidak ada amil yang masuk ke dalamnya. Qala yaqulu, nasoro yang suruh, fataha yaftahu, qira'a yaqra'u semuanya marfu'. Selama tidak ada amil yang masuk ke dalamnya. Kecuali kalau ada amil yang masuk ke dalamnya. Misalkan amil nasab. Yadribu dimasuki an. An yadriba kan gitu. Atau dimasuki oleh huruf jazm. Lam yadrib kan gitu. Tapi kalau tidak ada amil yang masuk ke dalamnya. Baik itu amil nasab maupun amil jazm. Maka harus marfu'un abadan. Marfu'un abadan. Harus rofa selamanya. Sehingga kalau di i'rab yaqulu fi'lul mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dan ciri rafanya ad-dhammah. Dhammah. Dhammatul dhahir, dhammah yang jelas nampak jelas itu kan yaqulu. Karena dhammah itu ada dhammah dhahir, ada juga dhammah yang tidak nampak gitu ya. Seperti masyayamshi. Itu marfu'un, itu kan marfu'un. Asalnya yamshiyu tapi itu tidak ditampakkan ya. Yamshi saja itu karena termasuk pada fi'il mudhari yang bina muqtal yang ada huruf elatnya kan gitu ya. Masa yamshi asalnya yamshiu itu ya, tapi untuk daf'an listiqol menolak supaya tidak berat diucapkan gitu, maka yamshi itu sebetulnya marfu'un. Ya, tapi karena itu memang apa namanya binanya bina muqtal. Bina muqtal itu fi'il yang ada huruf elatnya. Tapi kalau yang tidak ada huruf elatnya ini apa namanya dhammahnya dhammah dhahir ya fi'il mudhari. Mana fa'ilnya al-insanu. Yang namanya fa'il ya baik itu fi'ilnya fi'il madhi maupun fi'il mudhari sama saja harus rofa.
Jadi al-insanu itu fa'ilun. Marfu harus rofa. Apa ciri rofanya? Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ciri rofanya adalah dhammah. Kenapa? Li'annahu ismul mufradi. Karena memang al-insanu itu merupakan isim mufrad kan gitu ya. Jadi kalau isimnya itu isim mufrad, ya ciri dhammahnya itu memang selamanya dengan dhammah dhahir al-insan. Yaqulullah gitu kan. Yubayyinullah itu kan dhammahnya dhammah dhahir jelas. Yubayyinullah. Dhammah ya. Kecuali kalau dan jama nanti ada di bawah ya. Itu ciri rofanya tidak lagi dengan dhammah. Kalau musanna itu dengan alif dan nun. Kalau jama itu dengan waw ya. Nanti ada di bawah. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Fir. Sama saja kan gitu ya, sama saja antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yubayyinullahu ayatihi. Yubayyin itu fi'il mudhari, makanya rofa kan itu kan. Allah itu fa'il. Fa'il itu dalam bahasa Indonesianya subjek ya. Orang yang melakukan pekerjaan. Sehingga disering definisikan al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-madhkuru qoblahu fi'luhu. Nah itu definisinya. Fa'il itu ialah isim yang dirofakan. Makanya yubayyinullah. Al-madhkuru qoblahu fi'luhu yang disebut sebelumnya fi'ilnya. Atau yang berada setelah fi'il kan gitu kan. Yang disebut setelah fi'il kan. Al-madhkuru qoblahu fi'luhu. Yang disebut setelah fi'il. Nah, jadi yubayyin itu fi'ilnya, fi'il mudhari, oleh karena itu rofa. Allah itu fa'ilnya, nah, karena yang namanya fa'il harus rofa. Nah, yang saya tanyakan ayatihi. Ini Geri. Nah, lama saya nggak ketemu Geri ini. Coba senyum sedikit Geri. Nah, biar bisa menjawab. Ayatihi sebagai apa kedudukannya ini? Yubayyinullahu ayatihi. Sebagai apa itu kedudukannya? So, kalau bisa saya kasih nilai B lah. Belum A, B aja dulu kan gitu. Karena itu tidak terlalu sulit kan gitu ya. Kalau yang agak sulit baru A. Sama Geri. Kalau tidak bisa terpaksa dikasih C di sama Marisin. Bapak, mangga kita masih nanya ke Geri ya? Masih ke Geri. Yang saya tanya Geri, ayat ya? kedudukannya sebagai apa? Ini fa'il, ayat-nya sebagai apa itu? Khobar. Khobar itu susunannya jumlah ismiyah mubtada khobar. Setiap ada mubtada harus ada khobar. Ya fi'il mah nggak pernah ada khobar. Fi'il, fa'il, ada lagi apa yang lain tuh? Menyatunya ke sana. Kalau mubtada pasti ada khobar. Kalau ada fi'il, kesananya bukan khobar, fa'il. Ada lagi apa? Setelah fa'il biasanya kan gitu ya. Kalau binanya bina maklum kan gitu kan, atau bina ya kan ada dua macam ya, ada kalimat itu ada yang ada objeknya, ada yang tidak ada objeknya kan gitu kan. Maf'ul bukan, Pak? Maf'ul apa maf'ul bih? Mana maf'ulnya? Ya kenapa disebut maf'ul? Mohon koreksi Pak ya, untuk menjelaskan fa'ilnya bukan Pak maksudnya. Apa maf'ul itu? Maf'ul itu ialah objek apa ya? Maf'ul wal ismu mansub. Objek bukan alladzi yaqumu bihil fi'lu. Yang artinya maf'ul itu ialah isim yang dinasabkan yang menjadi objek, alladzi yaqumu yang menjadi objek, bihil fi'lu dari sebuah perbuatan. Apa perbuatannya? Menjelaskan. Siapa yang menjelaskannya? Allah. Apa yang dijelaskannya? Ayat-ayatnya. Nah, itu namanya maf'ul bih. Nah, yang namanya maf'ul bih kan harus nasab. Di sini nasab tidak ini, jadi maf'ul bih itu kan harus nasab. Wal ismul mangsubu, isim yang dinasabkan. Alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang menjadi objek dari sebuah perbuatan kan gitu kan. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, jelaskan objek. Perbuatannya menjelaskan, yang menjelaskannya Allah, yang apa menjadi objeknya yang itu adalah ayat-ayatnya. Nah ini maf'ul bih itu harus nasab. Ini nasab tidak? Nasab tidak. Ini nasab rofa atau jazm ini? Siapa yang bisa? Sob, tadi yang mau menjawab yang perempuan itu. Apa? Yubayyinullahu ayatihi, ini jelas ini
objek ya. Jadi maf'ul bih dalam bahasa Indonesia. Yang saya tanya, maf'ul bih itu kan harus nasab. Kok ini ayatihi gitu kan? Tidak ayatahu, tidak ayatahi gitu kan ya. Nah, kenapa ayatihi yang saya tanya? Makanya saya tanya, ini nasab tidak kan gitu. Coba Satria. Satria, jelaskan. Atau Zenito, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Yubayyinullahu ayatihi. Itu hal yang mudah. Karena jama muannas salim bukan Pak, cirinya dengan kasrah. Ya, ini jama muannas salim. Jama muannas salim itu ciri nasabnya itu dengan kasroh. Jadi ini jama muannas salim ini nasab sebetulnya. Apa ciri nasabnya? Kasroh. Kenapa? Karena ini jama muannas salim. Kan kemarin juga sudah dijelaskan. Pada jama muannas salim itu memang ciri nasabnya itu dengan kasroh. Contohnya, ra'aitul muslimati. Saya melihat wanita-wanita muslim. Tidak muslimata, ya tidak. Jadi muslimati. Itu kan maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus nasab. Itu nasab. Tapi karena itu jama muannas salim, maka ciri nasabnya itu dengan kasroh. Ciri nasab itu kan ada yang dengan fathah, ada yang dengan kasroh, ada yang dengan iya kan gitu ya. Kalau musanna ciri nasabnya dengan iya. Ra'aitul muslimaini musanna. Kalau yang jamak mudzakkar salim ra'aitul muslimina dengan iya juga. Kalau yang muannas salim itu dengan kasroh. Ra'aitul muslimati. Sebetulnya itu nasab itu, tapi ini ciri nasabnya dengan kasroh. Kenapa? Karena ini jama muannas salim. Ciri nasab itu ada berapa ciri nasab itu? Ba'alafatun nasbi walin nasbi khamsu alamatin ya. Ciri nasab itu ada 5. Itu kan dulu pernah dijelaskan oleh Farsi, digambarkan itu kan. Ya, kelas ini atau bukan ya? Yang jelas oleh Farsi pernah digambarkan ciri nasab. Ciri rofa itu ada 4, ciri nasab itu ada 5 kan gitu kan. Yang jelas ini ya, ciri nasabnya itu kasroh karena ini jama muannas salim. Jadi ayat ini apa namanya? Maf'ulun bih. Mangsubun wa alamatun nasbihi al kasratu li'annahu jam'ul muannas salim. Ayati kemudian diidhofatkan kepada hi-nya ini kembali kepada Allah, ayat-ayat Allah. Nah, pada kalimat ini yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Iftihah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mana fiilnya dan mana fa'ilnya dalam kalimat ini? Yuridu itu fi'il. Terus? Allahu bikumul yusra itu fa'il. Allah itu fa'il. Fa'ilnya Allah. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Al-yusranya sebagai apa ini? Ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Karena ini maf'ul bih maka ini nasab. La yuridu bikumul usra, ini juga sama. Allah tidak menghendaki kepadamu kesulitan. Kesulitan yang sama. Nah, ini ya, ini dari aroda, ini aroda fi'il madinya aroda, fi'il mudhari'nya yuridu. Aroda yuridu. Nanti ada bab berikutnya itu tentang tasrif fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' itu harus sudah hafal, itu sudah kalau. Kemudian yang berikutnya wala yadlimu rabbuka ahada. Ya, ini fi'il mudhari'nya yadlimu, fa'ilnya rabbuka. Ya, kemudian wala wa ma yu'minu aksaruhum billahi. Yu'minunya fi'il mudhari'nya, aksarunya fa'ilnya. Ya, fa'ilnya. Wala tamsi ukhtuka. Nah, ini fi'ilnya, ini ukhtuka itu fa'ilnya. Kenapa ini pakainya tamsi tidak yamsi? Nah, di sini Anda harus hafal tasrifnya itu kan. Ini dari yamsi, yamsiyani, yamsuna, tamsi. Kenapa pakai tamsi tidak yamsi? Karena memang ukhtuka ini adalah fa'ilnya itu adalah mu'annas. Ukhtu itu kan mu'annas.
kemudian diidofatkan kepada ka, asalnya ini dari anta ya. Anta itu kalau di akhir kalimat kan menjadi ka ya. Nah, kenapa di sini tamsi? Karena memang fa'ilnya muannas. Jadi kalau fa'ilnya itu muannas, fi'ilnya juga harus muannas. Kalau fa'ilnya mudzakkar ya fi'ilnya juga harus mudzakkar. Di sini yaqulul insan. Tidak bisa taqulul insan. Karena memang insan itu mudzakkar. Di sini yubayyinullahu sama. Yuridullahu, tapi di sini irtamshi. Kenapa? Karena memang fa'ilnya muannas. Wala yukallimunallahu, ini juga sama yukallimu. Ini kan Allahunya fa'ilnya kan mudzakkar, maka di sininya pakainya mudzakkar. Tapi kalau yang ini la tulhihim tijaratunya kan muannas. Ini fa'il ya. Dari mana kita tahu bahwa ini fa'il ya? Fa'il itu subjeknya kan gitu, subjek. Ya, kemudian tulhinya ini pakai muannas. Muannas juga. Fad'ulaka rabbaka yukhrij lana. Nah, ini kalau ini bisa menjawab, nah, langsung dikasih nilai ya. Fad'ulana rabbaka yukhrij lana. Mana fi'il mudhari'nya yukhrij? Jelas kan? Akhraja yukhriju. Yang saya tanya, kenapa di sini jazm? Padahal yang namanya fi'il mudhari' itu kan harus rofa, marfu'un abadan. Nah, siapa yang bisa coba? Yang bisa menjawab. Kenapa di sini jazm yukhrij, tidak yukhriju? Fad'ulana rabbaka yukhrij lana, tidak yukhriju lana. Siapa yang bisa? Masa tidak ada satu? Catat Pak. Jadi coba. Hah? Mau coba. Silakan. Ini bukan Bapak jawab amar. Mana amarnya? Fad'u. Jadi kalau jawab amar itu harus jazm. Harus jazm. Siapa namanya? Elia, Pak. Elia. Catat ada sista Elia. Coba mana wajah namanya Elia ya? Yang mana? Coba muncul. Bapak punten ini sambil seminar KKN juga. Jadi 2 device gabungnya. Oh gitu. Iya. Mulai sudah KKN saya mah belum. Ari Persis terjadi ngabimbing KKN kan daftar waktu itu Persis? Daftar Pak dikabulkan menjadi dosen. Ya kadang kieu pengalaman sudah gitu kan, di mana di Garut kan gitu kan. Kalau tidak mengisi pengalaman memang pasuka kayak diusulkan tapi teka tampi karena di sana mengisi pengalaman. DPU ngusulkan 8 sadayana katampi 10 sadayana sareng Pak Asep sareng. Duka udah terlepas wae ya. Sudah di kedana pengalaman meming ya, Garut asik maaf ya. Pengalaman mengabdi mah insya Allah pengalaman di KKN formal. Ya baik, ini teh ya kenapa dijazmkan karena memang ini jawab amar, yang namanya jawab amar itu memang harus jazm. Fat'u gitu kan, maka berdoalah gitu kan. Kemudian yukhrij lana, yang namanya jawab amar itu memang harus jazm. Fi'il mudhari apabila menjadi jawab ya, jawab amar khususnya ya, jawab itu bukan hanya jawab amar. Nah, menjadi jawab amar itu harus jazm. Dalam Al-Qur'an ayat yang lain. Wa idza qilang suzu fang suzu yarfa'illah. Kenapa yarfa tidak yarfa'ullah gitu kan? Yarfa'illah karena itu diwasolkan kepada di depannya ada alif lam maka yarfa'illah gitu kan. Harusnya kan fi'il mudhari itu yarfa'u. Nah, ini sama karena itu jawab dari amar. Fa idza qilang suzu fang suzu maka yarfa'illah kan gitu. Ini juga sama. Fad'ulana rabbaka ya yukhrij lana. Ini jawab amr. Yang namanya jawab amr itu harus jazm. Ini ada elat kan gitu ya. Elatnya karena memang ini menjadi jawab amr kan maka jazm. Tapi kalau tidak ada amil yang masuk ke dalamnya fi'il mudhari itu marfu'un abadan semuanya yaqulu yubayyinu yuridu yazlimu yu'minu. Hanya ini ya tamsi yang ini. Kalau ini juga sama marfu rofa. Ya, tapi ini apa namanya? Tidak ditampakkan tamsinya. Jadi tamsi fi'ilun mudhari'un sama marfu'un gitu kan. Tapi di sini karena daf'an lisikol gitu ya, menolak supaya tidak berat diucapkan, maka asalnya tamsiyu. Tamsi masayamsi, tamsiyu ya tamsiyu. Maka itu kan berat tamsiyu. Maka jadi tamsi kan gitu ya.
Ini sih kan ada huruf elat yang termasuk binanya bina mu'tal ya, bina mu'tal. Jadi fiil yang ada huruf elatnya itu iya ya. Huruf elat itu ada waw, ada alif, ada iya, ini iya. Ini kekecualian ya, karena memang ini binanya bina mu'tal. Semuanya yukalimu itu kan maf'ul hi. Nah, ini jamaah sama tulhi. Asal al-hayulhi, yulhiyu asalnya. Yulhiyu, tapi karena ya di sini ada elatnya jadi yulhi, berat kan kalau yulhiyu. Kenapa jadi tulhi? Karena memang fa'ilnya itu muannas kan. Ini kenapa dijazabkan? Karena ini memang jawab syarat. Ya, jawab amar ya, jawab amar. Jawab amar. Mana amarnya? Fad. Ya, ini kemudian dijawab yukhrij. Berdoalah. Ya, kepada kami kan gitu ya. Fatmulana, maka yukhrij lana kan, maka kami akan keluarkan. Berdoalah kepada kami. Ya, siapa kami? Tuhanmu. Maka yukhrij di sini ada terjemahnya nih. Fatmulana, maka yukhrij lana. Supaya tidak salah ya. Nah, berdoalah untuk kami kan ya. Kepada Tuhanmu ini. Maka dijawab yukhrij, maka kami akan ya keluarkan dari bumi itu kan gitu ya. Maka kami akan keluarkan mimma tumbitu dari apa yang ada di bumi itu kan. Ini jawab kan. Nah, itu saya kira ya, jadi sama saja dengan fi'il madhi pada dasarnya. Nah, kalau walaupun baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari sama, jadi yang namanya fa'il itu ya harus rofa. Kemudian bedanya tidak sama saja, apabila fa'ilnya itu muannas maka fi'ilnya juga harus muannas. Kalau fa'ilnya mudzakkar itu harus mudzakkar. Kemudian nanti ada bagaimana kalau fa'ilnya itu musanna atau jama kan gitu. Kali ini kan mufrad semua ya mufrad semua. Nah, di sini ada pelajaran berikutnya, bagaimana fi'il mudhari kalau fa'ilnya itu musanna atau jama, gitu kan ya. Fi'il mudhari plus fa'il musanna atau jama. Sama seperti fi'il madhi. Kalau fa'ilnya itu musanna atau jama, fi'ilnya tetap mufrad. Hanya kalau fa'ilnya itu memang musanna atau jamanya itu jama muannas, maka baru fi'ilnya itu muannas, tapi tetap mufrad kan. Contoh di sini, idh yatalaqal mutalaqiyani. Dalam kalimat ini kan fi'il mudhari'nya yatalaqqa. Yatalaqqa, asalnya yatalaqqa ya. Ini karena ini bina mu'tal ya. Jadi tidak bisa disebutkan yatalaqqa daf'an lisikol ya, daf'an lisikol. Untuk menolak supaya tidak berat diucapkan, maka dia yatalaqqa. Mana fa'ilnya al mutalaqiyani? Ini kan musanna. Apa ciri musananya? Ada alif dan nun ya, ada alif dan nun. Mutalaqiyun, mutalaqiyani, muslimun, muslimani, mukminun, mukminani. Mukminani itu kan musanna, cirinya ada alif dan nun. Nah, di sini fa'ilnya ini musanna. Jadi kalau fa'ilnya itu musanna, ini tetap rofa ini karena ada yang namanya fa'il. Tetap al mutalaqiyani ini fa'ilun marfu'un. Terus rofa fa'il itu kan, tapi wa alamat rafihi. Nah, apa ini di sini baru al alif, ciri rafanya itu dengan alif. Kenapa? Li'annahu musanna, fi'il musanna. Karena ini memang ismul musanna, isim musanna kan gitu. Nah, itu sama saja dengan fi'il madhi tadi. Bagaimana kalau jama? Sama. Fi'ilnya itu tetap mudzakkar ya. Ya, selama memang ini susunannya itu memang susunan jumlah fi'liyah, kecuali kalau jumlah ismiyah lain lagi ya. Jumlah ismiyah itu memang ya diawali oleh mubtada. Contoh dibalik, misal az-zalimuna tidak yuflihu. Ya karena yang namanya khobar itu kan harus ikut pada mubtada kan gitu ya. Itu mah wajib. Oleh karena itu kalau dibalik az-zalimuna la yuflihuna kan gitu. Tapi kalau susunannya susunan fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah, ya walaupun fa'ilnya itu musanna atau jama, itu baik itu jamanya jama taksir maupun jama mudzakkar salim atau jama muannas salim, fi'ilnya itu tetap mufrad. Hanya kalau mau fa'ilnya memang muannas, ya fi'ilnya muannas. Bagaimana kalau jama taksir? Nah, ini mana yang jama taksir? Di sini ada
Nah ini. Fa innaha la ta'mal absor. Ini kan jamak taksir ya dari basorun absor. Nah, maka di sininya muannas. Kenapa muannas? Karena ada kaidah kan? Satria kan masih ingat ya? Kullu jam'in muannas. Maksudnya kullu jam'in ghairi akilin. Nah, itu muannasun mufradah, muannas mufradah atau mufrad muannas. Jadi setiap jamak taksir yang ghairi akal itu dikategorikan muannas, muannasnya muannas mufrad. Sehingga kalaupun dibalik al-absaru takma kan gitu ya. Tidak ini karena memang di sini dianggapnya memang mufrad muannas ya, muannas mufrad. Sehingga walaupun diawalkan kan gitu ya. Nah, ini tetap ininya takma. Tidak dijamakan walaupun ini jamak karena memang ini jamaknya jamak taksir ghair akal. Jamak taksir ghair akal itu dikategorikan muannas mufrad. Bagaimana kalau jamak muannas salim? Nah, ini contoh. La tastawi dzulumat wan nur. Mana fi'il mudhari'nya kan tastawi, mana fa'ilnya az-dzulumat. Az-dzulumat itu kan jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Apa cirinya? Ya ada alif dan ta ya di akhirnya. Ya, karena memang definisi dari jamak muannas salim itu kan majumi'ah di alifin wa ta'in mazidatin. Suatu yang memang dijamakan dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya gitu. Maka di sini az-dzulumat. Ya di sini tetap mufrad, hanya memang mufradnya mufrad muannas. Tastawi dari yastawi. Istawa yastawi. Ya, istawa yastawi. Kemudian kalau ditasrif kan yastawi, yastawiyani, yastawuna, tastawi. Ya, domainnya kan hiya. Ya, maka di sini ya karena di sini memang jamak muannas salim, maka di sininya muannas, tapi muannasnya tetap muannas mufrad. Ya. Mana lagi? Nah, ini ya la yuflihul kafirun. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Maka di sininya tetap mufrad. Nah, jadi dari aflaha yuflihu kan gitu ya. Ya, tidak yuflihunal kafiruna, tidak kan gitu. Walaupun fa'ilnya itu jamak, ya tetap di sininya mufrad. Kecuali kalau dijadikan susunan jumlah ismiyah baru ya. Nah, misalkan al-kafiruna, baru al-kafiruna la yuflihuna. Nih, yang ini ya. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Yatawakkalul mutawakkilun. Mana fiilnya ini yatawakkalu? Tawakkala yatawakkalu. Mana fa'ilnya mutawakkilun? Mutawakkilun itu kan mutawakkiluna itu kan jamak dari mutawakkilun. Mutawakkilun, mutawakkilani, mutawakkiluna. Ya, walaupun ini jamak tapi tetap fiilnya itu adalah mufrad kan gitu kan. Mufrad mudzakkar karena memang di sini jamaknya jamak mudzakkar. Ya, ada yang mau nanya sampai di situ dulu silahkan. Jadi kesimpulannya, nah, kalau fa'ilnya itu mufrad jelas fiilnya mufrad. Jadi kalau fa'ilnya itu musanna atau jamak tetap fiilnya itu mufrad kan. Tetap fiilnya mufrad, hanya mufradnya ya tergantung kalau ada yang mufrad mudzakkar ada yang mufrad muannas. Ya tergantung fa'ilnya. Kalau fa'ilnya itu muannas ya itu fiilnya muannas, tapi muannas mufrad. Silakan ada yang mau nanya tentang fiil, mudhari dan fa'il. Nah, ini kaidahnya. Seluruh kata kerja di dalam ayat-ayat di atas adalah fiil mudhari ya. Fiil mudhari bermakna bahwa peristiwa sedang atau akan terjadi. Madalla ala hadasin fi zamanil an atau fi zamanil hal awil mustaqbal. Tanda fiil mudhari adalah pada awal kata bila fa'il subjek yang mudzakkar jenis laki-laki dan tak bila muannas. Jadi yaqulu itu kan ya untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas taqulu kan gitu cirinya itu ada untuk laki-laki itu ya pakai ya gitu ya, adalah ya cirinya. Kalau untuk perempuan itu tak untuk mufradnya ya. Jadi yaqulu taqulu. Silakan ada yang mau nanya? Silahkan. Ada 5 menit lagi. Fi'il mudhari udah ini. Nah, nanti kalau ini tidak ada yang nanya, minggu depan kita lanjutkan kepada ya ini tentang tasrif ya, tasrif fi'il mudhari. Tasrif fi'il madhi kan sudah ya pada saya. Qara'a, qura'at. Itu kenapa harus bisa nasrif? Kalau tidak bisa nasrif bingung kan gitu ya. Bingung. Misalkan kita akan membuat kalimat
orang-orang muslim sedang sholat di masjid. Al-muslimuna tidak bisa yusolli fil masjid, kan itu tidak bisa. Ya, harus al-muslimuna yusoluna. Kenapa jadi yusoluna? Memang kan jamaah kan. Yusoliani yusoluna kan itu. Tusoliani yusolina. Tidak bisa nasrif, ya bingung. Oleh karena itu, belajar ilmu sorof itu, ya perubahan kata yaitu itu harus juga paham. Jadi bukan hanya nahwu tapi sorof satu paket. Nahwu kalau dalam bahasa Indonesia apa ilmu morfologi ya, sorof itu. Saya kira gitu ya. Kalau tidak ada yang nas, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, minggu depan kita membahas ilmu mudhari. Ya, sambil nyuci, mungkin sambil nyetrika Anda. Yang suroni, yang suruna, tang suroni, yang surna. Tang suroni, tang suruna, tang surina, tang suroni, tang surna, tang suru. Terus boleh Anda sambil main HP atau juga sambil kalau rumahnya agak jauh dari kampus itu kan naik bis kota, nggak apa-apa yang suruna. Emang harus begitu ya. Bahasa Arab itu harus didengar dan dilatih. Kalau tidak mendengarkan dan tidak dilatih nggak akan bisa. Dengar dulu yang suruh. Nah, baru nanti dilihat bagaimana tulisannya kan gitu ya. Harus benar juga kan gitu kan. Oleh karena itu mendengar, mengucapkan dan melatih gitu kan, itu penting. Bahasa Arab itu 3. Ya sekarang melatih tanpa mendengarkan dulu dan nggak akan bisa, jadi didengarkan dulu kan. Oleh karena itu kalau bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah biasa kan gitu ya, diulang-ulang. Toroba Muhammad, terus sampai ya terus gitu jadi diucapkan sering, karena itu kan harus berlatih. Hakada ayat 22 tolibat lian nasatu syirilah sahis nashar. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12, ya ilahuna naktafi personal yaum. Nahnu nastamiru fil usbu'il ati ya, fil usbu'il ati. Insyaallah kita minggu yang akan datang. Ya bina nahtatim bil kalimah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pada siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak. Ya, saya